Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya adalah Dedi Susanto, saya adalah mahasiswa S2 Fakultas Hukum. Dan pada pagi hari ini saya mau membuat vlog yang berkaitan dengan mata kuliah tentang hukum perbankan. Dalam hal ini, pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana pasar uang dalam sistem keuangan yang akan sedikit saya jelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama, tentu saja teman-teman apakah mengetahui apa itu pasar uang? Itu teman-teman mengetahui ada pasar uang, ada pasar saham, ada pasar modal. Nah, apakah teman-teman sudah paham apa itu pasar uang? Dan nanti akan saya coba menjelaskan tentang hal ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pasar uang atau yang kita sebut dengan money market, yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan modern. Pembahasan ini akan mencakup pengertian pasar uang, karakteristik instrumen yang digunakan, fungsi dalam perekonomian, serta implementasinya dalam konteks di wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama, segmen 1 adalah berkaitan dengan pengertian dan karakteristik. Secara konseptual, pasar uang adalah suatu mekanisme atau tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam jangka waktu yang pendek, umumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi harus dipahami detail dulu, nanti kita akan bisa mengetahui arti dari pasar uang dan pasar saham atau pasar modal. Secara konseptual, pasar uang adalah suatu mekanisme atau tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek. Umumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam literatur ekonomi dan keuangan, pasar uang sering dikaitkan dengan aktivitas pengelolaan likuiditas, baik oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun pemerintah. Adapun karakteristik utama pasar uang antara lain. Pertama, jangka waktu yang relatif pendek. Biasanya mulai dari overnight, waktu semalam, hingga maksimal 1 tahun. Ya, karakteristik pasar uang itu sendiri, pertama jangka waktu yang relatif pendek. Yang kedua, tingkat resiko yang relatif rendah dibanding pasar modal. Karena instrumen yang digunakan memiliki kualitas kredit yang tinggi. Makanya tingkat resikonya rendah. Yang ketiga, tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga instrumen pasar uang dapat dengan mudah diperjualbelikan atau dicairkan. Yang keempat, imbal hasil yang relatif lebih rendah dibanding instrumen jangka panjang, sejalan dengan prinsip trade-off antara risiko dan return. Pasar uang berfungsi sebagai sarana efisien dalam pengelolaan dana jangka pendek dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian, yang kedua berkaitan dengan instrumen pasar uang. Mungkin bisa dilihat tentang apa itu SBI, apa itu SBPU, deposito, kemudian
commercial paper. Dalam prakteknya, pasar uang terdiri dari berbagai instrumen keuangan yang digunakan untuk tujuan likuiditas jangka pendek. Salah satu instrumen utama adalah sertifikat Bank Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan SBI, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selain itu, terdapat surat berharga pasar uang atau yang kita sering sebut dengan SBPU yang sering digunakan sebagai alat transaksi antar lembaga keuangan. Kemudian instrumen lainnya adalah deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank dan memiliki jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Deposito sering digunakan oleh investor konservatif karena relatif aman. Selanjutnya terdapat commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Instrumen ini biasanya tidak dijamin, sehingga tingkat kepercayaannya sangat bergantung pada reputasi penerbit. Selain itu, dalam praktik internasional dikenal pula dengan instrumen seperti Treasury Bill dan Repurchase Agreement atau repo, yang berfungsi sebagai sarana manajemen likuiditas antar pelaku pasar. Keberagaman instrumen ini menunjukkan bahwa pasar uang memiliki fleksibilitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Selanjutnya adalah segmen 3 tentang bagaimana fungsi dan peran pasar uang. Yang paling terpenting di sini kita akan bisa menjelaskan bagaimana bangsa ini, negara ini, salah satu adalah menjaga stabilitas keuangan. Pemerintah berkomitmen terus menjaga stabilitas keuangan nasional di tengah kondisi perekonomian global yang pasti. Ada berbagai macam upaya-upaya dilakukan oleh negara agar perekonomian atau keuangan tetap stabil. Yang pertama tentu melindungi masyarakat, menjaga harga jual BBM, gas, dan listrik. Dan ini sangat kritikal sekali, di mana pemerintah mempunyai harga subsidi dan non subsidi. Di mana kalau harga acuan BBM naik dan harga minyak harus naik, sementara pemerintah harus mensubsidi. Ini juga sangat berarti sekali. Kemudian pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana, menurunkan pungutan ekspor, kemudian menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan dalam negeri, kemudian memberikan bantuan langsung BLT ya bagi masyarakat Indonesia tentunya. Kemudian dalam rangka menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kemudian juga pemerintah berkewajiban bagaimana mengoptimalisasi APBN. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kemudian pasar uang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Pertama, sebagai sarana pengelolaan likuiditas. Ya, lembaga keuangan khususnya bank menggunakan pasar uang untuk menyeimbangkan kebutuhan dana jangka pendek mereka. Kemudian sebagai instrumen kebijakan moneter.
Bank sentral memanfaatkan pasar uang misalnya melalui operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi sektor koperasi dan pemerintah. Hal ini memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa gangguan likuiditas. Keempat, sebagai indikator kondisi ekonomi, pergerakan suku bunga di pasar uang sering dijadikan acuan dalam menilai kesehatan sistem keuangan. Dengan fungsi-fungsi tersebut di atas, 4 fungsi yang saya jelaskan, pasar uang menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian segmen 4 berkaitan dengan mekanisme kerja pasar uang. Visualnya adalah bagaimana ada bank A, kemudian ada pasar uang, kemudian ada bank B. Untuk memahami mekanisme pasar uang, kita dapat melihat contoh sederhana. Misalnya, suatu bank mengalami kekurangan likuiditas akibat tingginya penarikan dana oleh nasabah. Ini sering terjadi untuk teman-teman rekan-rekan yang tentu mengingat pada tahun sebelum krisis moneter tahun 1998, 97-98 terjadi rush di banyak bank. Bank BCA terutama waktu itu yang terjadi penarikan sehingga bank mengalami kekurangan likuiditas yang pada akhirnya menyebabkan instabilitas negara. Untuk mengatasi kondisi tersebut, bank dapat meminjam dana dari bank lain melalui pasar uang antar bank. Waktu itu bank sentral yang nalangin semua. Maka timbul adanya BLBI yang sampai sekarang mungkin kasusnya belum selesai. Transaksi ini biasanya dilakukan dalam waktu sangat pendek, bahkan bisa hanya 1 hari atau overnight. Selain itu, bank sentral juga dapat masuk ke pasar uang dengan membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tadi disebutkan sebagai salah satunya SBI. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pasar uang berfungsi sebagai sistem penyangga yang menjaga keseimbangan likuiditas dalam sistem perbankan. Jadi sangat vital sekali pasar uang ini karena bisa menjaga perekonomian negara. Terus bagaimana kondisi pasar uang Indonesia? Tentu kita semua mengenal adanya Bank Indonesia, kemudian mengenal OJK. Di Indonesia, pasar uang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan. Instrumen seperti sertifikat Bank Indonesia, operasi pasar terbuka, serta pasar uang antar bank menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan moneter. Selain itu, perkembangan teknologi finansial juga mulai mempengaruhi dinamika pasar uang, termasuk dalam hal efisiensi transaksi dan transparansi informasi. Dalam kerangka regulasi yang kuat, pasar uang di Indonesia diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi nasional. Jadi dari urean-urean di atas sudah sangat gamblang bagaimana pasar uang terutama di Indonesia kita mengharapkan salah satunya adalah membantu pemerintah dalam kerangka stabilitas ekonomi nasional. Di samping ada beberapa hal yang memang sudah dijabarkan di atas untuk membantu pemerintah. Karena stabilitas ekonomi nasional ini akan sangat erat kaitannya hubungannya dengan stabilitas politik dan stabilitas keamanan dan akan sangat erat kaitannya dengan
berdirinya negara Republik Indonesia ini. Jadi sangat vital dan sangat krusial. Maka kita harus bisa bagaimana caranya agar pasar uang ini dedicated dan didesain untuk menjaga stabilitas nasional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar uang merupakan komponen vital dalam sistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola likuiditas, mendukung kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang terakhir tadi, menjaga stabilitas ekonomi adalah urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa ekonomi yang baik, tidak akan tercipta stabilitas politik yang baik dan tidak akan tercipta ketenangan dan akan menimbulkan bahaya bagi keutuhan bangsa ini. Jadi pemahaman yang baik mengenai pasar uang tidak hanya penting bagi praktisi keuangan, tapi juga akademisi, masyarakat umum, dan tentu saja pemerintah. Demikian pemaparan mengenai pasar uang, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi dan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi